Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute tentunya. Kita tetap konsisten selalu memandirikan riset mahasiswa dengan mengisi kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi melalui dunia maya Indonesia sehingga dapat diakses dimanapun mahasiswa Indonesia berada selagi internet itu sampai ke daerah Anda. Oke, pada perbincangan kali ini kita akan berangkat dari suatu riset artikel yang sangat baik. Kalau kita lihat riset artikelnya, kita coba lihat riset artikel kita. Share screen. Nah, ini dia. Jadi kita berangkat dari suatu riset artikel yang terbit di International Journal of Reliability and Application tahun 2007. Parameter Estimators for Generalized Exponential Distribution. Jadi ada dalam analisis survival suatu distribusi yang terbaik juga adalah generalized exponential. Generalized exponential ini merupakan distribusi yang terdiri dari dua parameter dengan fungsi densitas peluangnya seperti fungsi persamaan 1.3 fx para variabel acak X dengan parameter alfa beta, yaitu alfa beta eksponen min alfa X dikali dengan 1 kurang eksponen min alfa X berpangkat beta kurang 1. Nah, persamaan 1.3 ini yang disebut dengan fungsi densitas peluang untuk generalized exponential. Persamaan 1.1 kumulatif atau distribution function. Kita di Rado Institute sering membahas hubungan antara fungsi densitas dan kumulatif atau distribution function atau hubungan antara F kecil dan F besar. Jika F kecil diketahui, untuk mencari F besar integralkan saja dari mulai batas bawah sampai ke variabel acak X-nya tentunya. Tetapi jika F besar diketahui, ingin ditentukan F kecil, turunkan. Jadi hubungan. Silakan selalu kunjungi Rado Institute untuk memahaminya. Nah, 1.2 disebut dengan survivorship function. Yaitu 1 dikurang dengan kumulatif. Nah, ingat dalam persamaan 1.2, kadang-kadang di buku yang lain menggunakan notasi S. Kadang-kadang menggunakan F besar garis. Jadi 1.2 ini beragam. Ada yang menggunakan notasi S besar. Ada yang menggunakan F besar garis. Tapi cara mencarinya adalah 1 dikurang F besar. Atau 1 dikurang dengan 1 dikurang kumulatif distribution function. Nah, untuk persamaan 1.4 hazard function. Hazard function berasal dari density function atau F kecil dibagi dengan S atau F besar garis, atau persamaan 1.3 dibagi dengan persamaan 1.2. Nah, 4 persamaan ini merupakan ciri khas yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam analisis survival. Kita tidak bosan mengatakan bahwa jika dalam suatu riset artikel tercampur antara data sensor dan tak sensor, maka likelihood-nya itu adalah hasil perkalian dari fungsi densitas peluang atau persamaan 1.3 yang digunakan khusus untuk data tidak sensor atau unsensor dan dikalikan perkalian persamaan 1.2 atau survivorship function untuk data sensor. Nah, ini persamaan 1.1 sampai 1.4 ini hal yang luar biasa. Oke.
Itu merupakan suatu riset artikel yang sangat baik sekali saya rasa. Nah, sekarang kita coba lihat nota perkuliahan kita. Nota perkuliahan. Kita coba lihat nota perkuliahan kita. Share nota. Nah, ini dia nota. Nah, nota bedah riset artikel untuk distribusi generalisasi eksponensial atau generalized exponent. Tadi kita sebut bahwa untuk mendapatkan, ini jelas, jadi 2.10 adalah density function, 2.11 adalah kumulatif, dan 2.12 adalah survivorship function dan hazard function. Nah, ketika mencari likelihood, nah ingat, datanya ini jika tercampur antara data sensor dan tak sensor, maka likelihood-nya itu menjadi perkalian antara density function dan perkalian antara survivorship function. Survivorship function untuk data yang menggunakan tanda plus atau data sensor, sedangkan untuk density function khusus untuk data tak sensor. Jadi likelihood-nya adalah ini dia. Ini likelihood-nya. Oke, likelihood-nya. Oke, berubah, kita perbaiki. Nah, ini likelihood kita. Ini likelihood namanya. Alpha pangkat R, beta pangkat R, eksponen min beta, summation. TI dikalikan dengan 1 kurang eksponen min beta TI berpangkat alpha kurang 1 dikali dengan 1 kurang eksponen minus BTI plus berpangkat alpha. Ingat, R adalah banyak data untuk data yang tidak sensor. Nah, ini dia. Setelah likelihood tentu ada log likelihood. Nah, ini log likelihood namanya. Oke, log likelihood. Apa itu log likelihood? Adalah melogaritma naturalkan fungsi likelihood. Dari log likelihood kita dapatkan persamaan 41, 42 dan seterusnya. Oke. Dari riset artikel kita jumpa dengan apalagi tadi jumpa dengan bedah, kita jumpa dengan nota bedah riset artikel. Lalu kita akan aplikasikan cerita kita ini untuk mendapatkan estimasi parameter distribusi generalized exponent dengan menggunakan R. Nah, kita akan gunakan data. Nah, kita akan gunakan data seperti yang terdapat pada nota bedah riset artikel kita kali ini. Ini ada notanya, ada datanya. Nah, 19 data penderita penyakit kanker. Oke, kanker. Ada data tidak sensor, ada data sensor. Data tidak sensor ada pasien ke-1 tidak sensor, pasien ke-3 tidak sensor, pasien ke-4 tidak sensor, 5 dan 6 juga tidak sensor, 8 tidak sensor, 9 tidak sensor, 11, 12 tidak sensor, 15, 16 sensor, sedangkan yang lainnya adalah data sensor. Contoh misalnya pasien kedua sensor, 3 plus artinya mungkin dalam suatu rentang interval tertentu pada waktu 3 satuan dia hilang dari peredaran. 3 satuan terserahlah apakah nanti dia minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Begitu juga dengan pasien ke-7 adalah data sensor. Nah, dari data ini kita akan coba desain suatu pemrograman R yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter dari distribusi generalized exponent. Coba kita lihat R kita. Nah, ini R kita. Nah, dalam R ini kita lihat bahwa data tadi telah kita pisah. Coba lihat, TP adalah data untuk tak sensor. Sedangkan TC adalah data yang sensor. Pakai plus. R adalah panjang data yang tidak sensor. Nah, ingat, kita akan menggunakan optim.
kita akan menggunakan Optim dalam hal ini sebagai mempermudah kasus yang kita akan lakukan. Nah, ingat dalam Optim kita memerlukan log likelihood seperti pada riset artikel. Log likelihoodnya adalah R log alpha. Kita ganti alpha dengan parameter 1 ditambah dengan R log beta atau gamma tadi. Kita ganti parameter 2 dikurang dengan parameter 2 kali eksponen TP. Oke. Tambah dengan parameter 1 kurang 1 summation log dan seterusnya. Ini dia. Ini ditambah parameter 1 summation log 1 kurang eksponen dan seterusnya. Merupakan suatu log likelihood yang panjang. Nah, bagi rekan-rekan yang mau mengadopsi, silakan lihat. Ini adalah log likelihood dari generalized exponent yang telah kita lihat pada nota bedah riset artikel yang telah kita sampaikan. Lalu kita jalankan log likelihood kita run, lalu kita lihat di konsol. Nah, ini telah kita dapatkan. Oh, tapi datanya belum kita run ya. Kita ulang dulu, data kita run dulu. Datanya kita run, ini data tak sensor, data sensor, dan R kita run. Jadi kalau kita lihat, TP ini data yang tidak sensor, TC data sensor, sedangkan R adalah panjang data tak sensor. Nah, setelah TP, TC, R ada, baru kita jalankan program kita untuk program generalized exponent. Nah, ini dia, dimulai dengan likelihood. Nah, ini log likelihood kita run. Oke, kita coba lihat. Nah, sukses ternyata. Nah, bagi rekan-rekan yang mau mengadopsi, kita buka secara perlahan ke sebelah kanan untuk log likelihoodnya. Oke, kita terus buka. Oke, fungsi yang panjang. Ini dia. Oke, kita buka terus secara perlahan agar bisa diadopsi di rumah. Oke. Nah, ingat jangan lupa memberi tanda minus ya, tanda minus agar cepat konvergen. Konvergennya mudah dalam program Optim yang akan kita jalankan. Setelah kita jalankan likelihood pakai bahasa Optim, kita ambil parameter alfanya adalah 1 dan parameter 2-nya 0,1. Kita jalankan Optim kita, mlen. Oke, kita kembali ke konsol. Oke, jalan. Kita ketik mlen untuk melihat parameter yang dihasilkan. Mlen. Nah, ini dia. Jadi kita lihat dia konvergen. Karena konvergennya 0 artinya Optim sukses untuk mendapatkan parameter 1 1,35 sekian. Dan parameter 2 0,04 sekian. Jadi ini merupakan parameter yang sudah berdasarkan hasil Optim. Juga ada yang bertanya kalau nilai awalnya kita rubah-rubah bagaimana Pak? Coba saja kita rubah nilai awalnya yang 1 kita jadikan 10. Kita enter, kita panggil lagi mlen, kita panggil. Nah, sama saja kan, tidak terlalu berubah. Yang tadi 135695554, saat ini 1352, 4 digitnya berbeda. 5 digit, oke, 5 digit belakang koma beda, nggak masalah lah. Ini juga untuk parameter kedua hampir sama. Oke, jadi artinya parameter yang kita gunakan nilai awal, yaitu parameter 1 adalah atau alfa 1 dan parameter 2 beta adalah 0,1 telah mampu untuk menghasilkan nilai parameter yang baik. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini sangat baik sekali. Saya rasa kita berbicara dari suatu riset artikel, kita lompat ke nota, kita lompat ke programan R, luar biasa. Ya mungkin ada yang berbeda antara riset artikel dengan dapatan kita, tapi tidak jadi masalah. Yang paling penting kita menguasai konsep bahwa dalam tercampurnya data sensor dan tak sensor, likelihood adalah hasil perkalian antara
density function dan survey pursuit function. Density function adalah untuk data yang tak sensor, survey pursuit function untuk data yang sensor. Mungkin ada beberapa perbedaan, yaitu biasa saja. Perbedaan tergantung konteksnya bagaimana, teori yang digunakan apa. Banyak teori yang ada di atas dunia ini, yang paling penting selagi ada rujukan yang kita gunakan, oke. Lagipun data sensor yang kita gunakan ada jenisnya, ada data sensor jenis 1, jenis 2, jenis 3, dan seterusnya. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan pada pagi kali ini cukup menarik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.